Setiap orang memiliki maksud yang berbeda-beda dalam memaknai perjalanan yang dilakukan. Akan tetapi, bagi saya, melakukan perjalanan bukan hanya sebagai obat rasa jenuh pada rutinitas, bukan hanya sebagai ajang untuk melakukan foto di tempat yang estetik, dan bukan hanya untuk mencontreng checklist pada bucket list yang telah disusun. Lebih dari itu, melakukan perjalanan setidaknya memberikan makna secara spiritual dan ajang untuk merefleksikan diri. Petualang itu seperti burung merpati, ratusan kilometer ia tempuh dengan berbagai medan yang berat sekalipun, namun ia pasti akan pulang ke sangkarnya. Tak ada yang salah dengan melangkah ke tempat-tempat yang jauh, untuk mendapat wawasan baru atau juga mendapat kenalan baru. Yang perlu diingat, sejauh apapun kita melangkah, kita punya tempat yang kita sebut rumah, sebagai tempat untuk pulang. Inilah Kelana Bentala dari Rumah Indonesia. Jadi sesuai janji saya, road trip Bandung sampai Pulau Rote sudah berhasil. Ini wujud rasa syukurnya kita mau potong rambut di ibu kota NTT. Oh ini mic. Ini baru kali ini potong rambut. Pakai mic ya? Di Bandung saya nggak pernah konten potong rambut. Ini di Kupang. Setelah beberapa hari istirahat di Kupang karena sakit, agenda pertama di Kupang adalah potong rambut. Kulit semakin menghitam dan rambut pun sudah mulai gondrong. Hampir 3 bulan lamanya di jalan, kali ini saatnya untuk dirapihkan. Kebetulan saya tahu tempat ini dari TikTok, namanya Manlis Barbershop. Belum selesai, masih keramah. Rasa hidup kembali? Wajah baru, rasa hidup kembali. Mantap. Sudah? Sudah. Bang, Terima kasih banyak, sukses terus. Ditunggu episode 2 ya? enggak. Season 2. Season 2. Ini kan finishnya di sini nih. Sini. Siap. Terima kasih sudah make up rambut kami. Siap. Terima kasih banyak. Setelahnya kami melipir sejenak untuk menikmati sore di Pantai Pasir Panjang, Kupang, sembari melihat anak-anak muda yang sedang bermain bola. Ini menjadi sore terakhir kami di kota Kupang, karena besok kami harus kembali pulang. Selama di Rote dan juga di Kupang, kami menginap di kediaman Ervan. Dan beliaulah yang menghantarkan kami ke semua destinasi yang super keren di Pulau Rote. Hari ini tiba saatnya kami harus berpamitan. Terima kasih Ervan, jasamu abadi. Tamu. Hai. Jadi perawat gua datang sini. Yuk kita jalan yuk. Ayo. Sekarang jam 6 pagi, kita mau bertolak langsung ke pelabuhan untuk ke Aimere. Katanya ada kapal sekarang tapi harus berangkat sepagi mungkin, jadi kita usahakan sepagi mungkin. Kita berpisahan dulu dengan Bang Ervan yang udah menampung kita selama di Kupang, Rote selama berapa hari ini? Udah lebih dari seminggu ya? Perjalanan dari rumah Ervan ke pelabuhan Kupang kurang lebih sekitar 1 jam. Sesampainya di pelabuhan, kami langsung mengamankan tiket penyeberangan dari Kupang menuju ke Aimere. Nah, jadi sekarang kita udah di pelabuhan. Kita beli tiket dulu. Di situ kita parkir di sana. Terus cari sarapan. Hello Miss, where do you from? Hello, we come from Australia. We left our hometown on Australia Day, the 26th of January. We drove to Darwin through the desert and then we shipped our car to Timor-Leste. What do you plan? Road trip to Indonesia? Where you gonna go? So we've come across the Indonesian border from Timor, drove through to Kupang. Now we're going to Larantuka,
through Flores, Sumbawa, Lombok, Bali, Java, Sumatra. Oke, jadi ini sekarang saya mau review mobil yang ada di belakang saya. Ini mobil dari keluaran Toyota Land Cruiser. Bunyinya sangat nyaring, jernih. Well, ini di atas sudah ada dimodifikasi dengan gaya Australian style. Ada tenda, udah pakai hidrolik. Terus itu ada tempat penyimpanan barang di atas. Solar panelnya juga ada 2. Terus di sisi kanan belakang sini ada tempat buat toilet, dan di dalamnya juga sudah dirombak, ada kitchen set, terus sofa untuk misalkan masak atau kerja. Terus di bagian ini yang tenda itu ada pocket-pocket untuk nyimpan perlengkapan mandi dan lain-lain. Ini keren banget, mereka sengaja menghabiskan masa tuanya dengan membeli mobil ini. Kalau saya cek harganya sampai MM-an lah. Keren banget dia, karena anak-anaknya sudah gede, udah punya cucu, katanya nggak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi, makanya dia keliling Indonesia, start dari Darwin, Timor Leste, dan mau overland Flores sampai ke Pulau Jawa nanti. Ini keren banget. Semoga nanti kita mendapat kesempatan seperti beliau, punya mobilnya atau bisa jalan lebih jauh lagi. Nice to meet you guys. Been looking at your YouTube. Very good. Thank you. Awesome photography. See you. On the road in Java. Yeah, we catch up with you in Java. See you again in Java. Yes, I think we will. That'd be awesome. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. See you. Have a safe. Pagi itu terlihat antrian kendaraan di pelabuhan sudah sangat padat. Ada yang akan menuju Waibalun Larantuka, ada juga yang akan menuju ke Kalabahi Alor, dan ada kami yang akan menuju ke Pelabuhan Aimere di Pulau Flores. Dan tibalah saatnya kami mendapat giliran untuk masuk kapal dengan tujuan ke Aimere, Flores. Puluhan mobil dalam antrian berangsur memasuki perut kapal feri. Oke, jadi kita sekarang udah di dalam kapal. Kita lagi nunggu ruangan VIP-nya dibuka karena perjalanan kita cukup jauh, 18 jam perjalanan. Perkiraan kita sampai ke Aimere itu pagi, jam 6 atau jam 7 pagi kita baru sampai di Aimere. Jadi doakan semoga gelombangnya bersahabat, jadi kita bisa tembak lurus. Kalau misalnya gelombangnya tinggi, kita harus ke ND dulu, baru dari ND kita susur pinggiran menuju Aimere. Gokil, ini kita tinggal nunggu ruangan. Penyeberangan Kupang Aimere ini akan memakan waktu kurang lebih 20-24 jam, tergantung cuaca dan ombak saat pengarungan. Kami memutuskan untuk tidur sampai akhirnya mentari pagi menyambut kami dengan pemandangan langsung ke Gunung Inerie dan Gunung Ebolobo. Tandanya tak lama lagi kami akan segera berlabuh di Pelabuhan Aimere. Jam 6.55 pagi, kita nggak ada kegiatan sama sekali dari kemarin berangkat sampai sekarang. Kita cuma tidur dengan hati yang agak deg-degan karena kita selalu ingat bibit siklon tropis 96S. Kapal pun nggak berhenti bergoyang dari pertama jalan mungkin sampai 2 jam ke belakang, terus bergoyang seperti ini. Bahkan beberapa kali air laut memukul jendela di lantai 2 ini. Das itu membuat kita ngeri, sampai akhirnya kita memutuskan ya udah kita tidur aja, kita pasif aja. Kita beneran tidur dari ada matahari
mungkin dari jam 3 sore sampai tadi sekitar jam 4 subuh kita tidur beneran. Kita cuma terbangun untuk minum, untuk nyemil, tidur lagi, bangun. Karena kalau misalnya kita bergerak pun kita pusing, kita duduk pun pusing. Jadi pilihan terbaik adalah berbaring, tidur. Dan sekarang Gunung Inire sudah terlihat, terus daratan Flores sudah terlihat. Mungkin jarak kita ke pelabuhan di Aimere itu 1 jam lagi dari sekarang. Kita akan sampai dan akan berlabuh di Aimere. Setelah itu kita akan langsung jos menuju Labuan Bajo. Ratusan orang nampak bergerak keluar dari kapal. Akhirnya kami kembali tiba di Pulau Flores. Karena semalaman sudah cukup puas tidur, pagi ini kami langsung bertolak menuju ke Labuan Bajo. Tetapi sebelumnya karena di daerah Aimere ini merupakan penghasil terbesar sopi, kami sejenak menepi untuk melihat proses pembuatannya. Ini sedang proses moke. Moke. Jus moke. ya, jus moke. Lagi diapain ini? Lagi di proses masak. Berapa lama, Bu? Dia masaknya sekitar 2 jam. 2 jam. Ya. Bahannya? Bahannya dari jus. Ini jusnya. Dari lontar kah? Iya. Untuk sampai ke Labuan Bajo akan memakan waktu perjalanan sekitar 6 jam. Jalanannya naik, turun, dan kecil seperti biasanya. Di Labuan Bajo, kami kembali menyambangi kediaman Atta untuk beristirahat 1 malam. Karena jadwal kapal yang akan membawa kami ke Pulau Jawa adalah esok petang. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan, saya hanya melakukan editing-editing kecil video-video Kelana Bentala untuk diunggah sebelum nantinya kita melakukan penyeberangan. Jadi ini hari terakhir kita di Labuan Bajo. Nanti malam kita bertolak ke Surabaya dan meneruskan ke Bandung. Mungkin butuh waktu 2 hari lagi buat sampai Bandung. Ini sekarang kita lagi di Dinas Sosial, Dinsos Cabang Labuan Bajo. Tapi sebentar lagi menjadi beralih fungsi kembali layaknya seperti semula. Dormitory. Guest house, Atta Flores House buat kalian yang mau main ke Bajo untuk waktu yang lumayan lama, butuh penginapan, kalian bisa datang ke sini. Kalian cari di seluruh Bajo, mungkin tahu Atta Flores, dan ini dia. Murah banget. Under 200k per night. Dan kita udah punya dapur, udah punya kamar mandi, segalanya di sini udah ada AC juga. Pokoknya bersih, nyaman sekali. Oke, sekarang kita persiapan untuk ke pelabuhan, tapi sebelumnya kita ambil barang dulu di Kepiting Flores dari Andri FPV. Banyak kali gelarnya di situ. Setelah itu mungkin kita bakalan pamitan dulu ke anak-anak di Bajo yang ada di Carpenter. Setelah itu kita langsung ke pelabuhan. Kami kembali menata ulang perlengkapan yang sempat kami titipkan di rumah Andri, kawan kami yang tinggal di Labuan Bajo. Setelah selesai berkemas, kami lanjut untuk berpamitan. Ya, kita sudah beres mengambil barang kita kembali di rumah Andri FPV. Biaya sewanya sudah diselesaikan. Woi, jangan. Jadi penitipan kita selama. Jadi buat kalian yang mau explore Flores sampai ke Narantuka bisa dititipkan barang di Andri FPV. Ya. Dalam sebuah perjalanan pasti ada pertemuan, juga ada perpisahan. Rasanya sangat haru kami harus meninggalkan Labuan Bajo. Bukan hanya destinasinya yang cantik, tetapi orang-orang di dalamnya juga sangat baik. Sampai bertemu kembali keluargaku, Labuan Bajo, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. 60 hari lebih lamanya kami berkelana ke timur Indonesia. Dari Pulau Jawa, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, hingga ke Pulau Timor dan berakhir di Pulau Rote.
Gak kerasa sekarang sudah waktunya untuk kembali pulang. Yang membuat hati kami bergetar haru adalah karena mendapat tiket terakhir bertepatan dengan mudik Idul Fitri. Sekarang jam 18.15, kita sudah di Pelabuhan Pelindo 3, Pelabuhan Bajo. Di sini sudah dipenuhi pemudik, banyak mobil-mobil, terus banyak orang-orang yang pada mau naik kapal Rucitra 8. Sebentar lagi kapalnya katanya mau sandar, kita udah bisa langsung memasuki kapal. Ternyata kita dibagi dua karena kapal dari ND itu transit di Labuan Bajo, terus di Lembar, di Lombok, dan terakhir di Surabaya. Jadi dikelompokkan, kalau misalnya kita ke Surabaya, kita itu parkir di sini di sebelah kanan kalau dari arah pintu masuk. Nah, kalau misalnya mau ke Lombok, kita itu parkirnya di sebelah kiri di arah pintu masuk. Itu berguna untuk nanti keluar masuk kendaraan ketika transit. Sama halnya kayak di ND ke Bajo mau turun itu didahulukan, itu biar gampang aturnya. Seperti itu, dan kita dapat nomor antrian nomor Berapa? nomor 1. Lagi-lagi kita berangkat dari Surabaya ke Lembar kemarin, ke Lombok itu antrian nomor 1, dan sekarang kita pulang ke Surabaya lagi antrian nomor 1. Itu artinya kalian bisa menyimpulkan bahwa kita itu orangnya tepat waktu. Ratusan orang berbondong-bondong berjalan dengan wajah gembira yang akan kembali ke kampung halamannya dengan tujuan Lombok ataupun ke Pulau Jawa. Giliran mobil pun tiba, kebetulan kami mendapat antrian nomor 1. Kami sudah tidak sabar lagi untuk memasuki kapal besar, mewah dan juga megah ini. Jadi parkiran Rucitra 8 ini gila, gede banget kayak parkiran mall. Ini di lantai sini banyak truk, ini mobil-mobil lagi pada turun, yang ke Surabaya ditaruh paling bawah. Setelah kami memarkirkan kendaraan di lantai 5 paling bawah, kami menaiki lift menuju lobi untuk check-in. Nah, nama kapal yang kami pakai ini adalah KM Dharma Rucitra 8. Kapal termewah yang kami pakai selama road trip. Kapal mewah ini milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU. Ini mampu mengangkut 80 unit truk, 200 unit kendaraan kecil, dengan 2 car deck untuk truk dan 3 car deck untuk kendaraan kecil. Untuk area parkir aja ada 5 lantai. Sudah kebayangkan besar kapal ini seperti apa? Jadi rute kapal ini adalah dari ND ke Labuan Bajo, ke Lembar Lombok, dan berakhir di Tanjung Perak Surabaya, ataupun dengan rute sebaliknya. Di sini terdapat banyak fasilitas, dari ruang kamar aja terdapat berbagai tipe. Kalau yang kami pesan ini adalah ekonomi tidur. Di luar itu ada eksekutif, double cabin, single cabin, dan ada kelas tertinggi VIP suite yang dilengkapi kamar mandi dalam. Yang unik dari KM Dharma Rucitra 8 ini juga menyediakan fasilitas barbershop, laundry, tempat olahraga yang memiliki trek lari sangat besar di bagian rooftop kapal. Ada karaoke room, juga terdapat tempat gym. Gokil kan, lengkap banget. Dan juga ada beberapa tempat mainan untuk anak-anak. Kapal ini juga sudah dilengkapi restoran. Kita juga dapat jatah makanan sehari 2 kali. Waktu itu untuk buka puasa dan sahur. Penumpang yang hendak beribadah disediakan tempat wudhu dan musola yang sangat nyaman. Tak perlu khawatir, selama perjalanan tidak akan kesulitan mengakses toilet juga. Toilet wanita maupun toilet pria didesain mewah, bersih dan airnya mengalir lancar. Jadi kalau kawan-kawan ingin ke Pulau Flores dengan membawa keluarga besar menggunakan mobil dan ingin mendapat harga yang murah, bisa menggunakan KM Rucitra 8 ini. Untuk biaya sendiri, mobil dihitung tergantung cc mobil. Dan mobil saya sendiri adalah 2500 cc masuk golongan 3B. Dikenakan biaya 3.785.000. Dan untuk tarif penumpang di kelas ekonomi tidur di 380.000. Kawan-kawan bisa pesan langsung di website milik DLU ya. Aktivitas kami di kapal kebanyakan untuk istirahat saja. Sesekali kami keluar untuk menikmati sunrise. Waktu itu kami menyaksikan matahari terbit di Lautan Flores, tepatnya di kawasan Pulau Satonda dan Gunung Tambora. Pagi itu sangat cantik sekali. Momen yang gak akan pernah kami lupakan tentu saja sahur dan buka puasa di kapal.
Kami semua harus ngantri untuk mengambil jatah makanan juga buah-buahan dan langsung menikmati sajian buka puasa di tengah lautan di atas kapal yang megah ini. Jadi menu malam ini sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kita ada ayam goyeng, mentimun, sambal dan nasi. Mantap. Kapal ini akan transit beberapa jam di Pelabuhan Lembar, Lombok. Bongkar muat kendaraan juga penumpang. Kemudian melanjutkan kembali ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini fakta, kalau misalnya saya tuh nggak pernah mudik karena saya orang asli di Sumedang dan saya nggak pernah kemana-mana juga. Maksudnya setiap hari raya saya nggak pernah kemana-mana, jadi nggak pernah merasakan mudik. Baru kali ini merasakan mudik di ekspedisi ini, merasakan gimana cara susahnya cari tiket, gimana harus berdesak-desakannya ketika masuk ke kapal karena ribuan orang. Di kapal ini pun sekarang ada 1.500 orang. Gimana kita harus mengantri ke toilet dan lain-lain, mengantri untuk pembagian jatah makan di kapal dan lain-lain. Wah, itu seru banget. Plan awal kalau saya pribadi ini di luar jauh ya, jauh melampaui apa yang kita rencanakan di awal. Kalau misalnya sesuai target ya, sesuai target, karena target kita adalah titik nol paling selatan di Indonesia, yaitu ada di Rote, Pulau Rote. Tapi jauh di luar itu di luar, bener-bener di luar bayangan saya bakalan ketemu sebanyak ini orang-orang yang baik. Kita banyak menemukan kejadian-kejadian yang tak terduga, seperti tiba-tiba kita ada di Pulau Bungin yang itu di luar rencana kita. Ketemu Bang Jikir, kita bertemu satu pulau yang benar-benar padat di Indonesia, ruang hijaunya cuma kurang dari 1%. Itu sangat menarik. Total perjalanan dari Labuan Bajo sampai ke Tanjung Perak akan memakan waktu sekitar 40 jam. Tapi tenang, dengan fasilitas dan kenyamanan yang ada, perjalanan akan terasa menyenangkan. Tampak dari jauh, kapal-kapal besar terlihat di Lautan Jawa. Sebentar lagi Dharma Rucitra 8 akan berlabuh di Tanjung Perak. Akhirnya kami kembali ke Pulau Jawa. Akhirnya jam 12 pas daratan Pulau Jawa, kita kembali, kita mudik. Ini kapalnya besar banget. Lihat, ini gedung di samping saya ada 1, 2, 3, 4 lantai lebih, tapi sejajar dengan kapal ini. Nah, jadi karena kita pakai kendaraan, jadi kita harus menunggu dulu penumpang-penumpang lain lewat. Ini penumpang-penumpang yang ada saat ini, mereka pada keluar, jumlahnya 1.500 penumpang lebih. Wow. Finally, keluar. Bro, Pulau Jawa bro, kita udah di rumah bro. Ya meskipun masih ada 500 km lagi ya untuk mencapai Bandung. Dari Surabaya, kami langsung masuk ke tol terdekat dan menuju ke kota Pemalang. Karena kemungkinan besar jalanan sudah dipakai untuk arus mudik, jadi kami tidak langsung menuju ke kota Bandung. Dari sore kami bertemu malam, dan terhitung sangat cepat. Jalanan sangat lancar sehingga kami sudah sampai ke kota Semarang. Nah, di Semarang kami terpaksa harus keluar tol karena jalur dari arah Jakarta sampai Semarang sudah diberlakukan one way. Nuansa mudik sudah terasa. Kami sempat terjebak macet cukup lama dari keluar tol Semarang sampai ke Kendal. Pada saat itu kondisinya sangat padat. Sampai di kota Pemalang, kami langsung isi pondasi. Makanan khas Pemalang, nasi grombyang. Ini merupakan makanan favorit saya sedari kecil. Akhirnya jam 11.26, setengah 12, kita sampai di kota Pemalang, kota saya tercinta. Sekarang kita mau makan dulu makanan khas Pemalang. Ini ada grombyang.
Dini hari kami sampai di rumah orang tua tercinta di lereng Gunung Selamet. Alhamdulillah saat pamit dan kami kembali, orang tua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ketika kami datang. Akhirnya dari Labuan Bajo, NTT 40 jam plus 12 jam sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar. Sehat. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Dari awal berangkat sampai ke sini lagi. Jam berapa sekarang? Berawal di sini, berakhir di sini. Ini jam berapa sih? Jam 1:30 atau jam 1? Jam 1 lebih 9. Oh, jam 1:09. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengalamannya yang banyak itu bisa jadi apa ya? Manfaat buat orang banyak. Ya, manfaat buat orang banyak. Amin. Amin. Terus menjadi pedoman untuk yang mungkin berikutnya mau kemana lagi itu barangkali. Jadi sudah tahu, oh ternyata selama kemarin seperti ini, oh yang berikutnya mungkin harus lebih apa-apa. Mungkin persiapan kemarin kurang, nanti yang akan datang, oh kurang lengkapnya ini. Iya betul. Jadi evaluasi lah. Kami hanya beristirahat 1 malam, dan esok hari harus menghantarkan Barkah dan juga Badlan pulang kembali ke Sumedang, bertemu kedua orang tuanya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh cerita. Geng, jadi ini titik berangkat kita karena semuanya berpamitan di orang tua ini. Orang tua Arsal adalah yang titik terakhir. Kemarin kita berangkat di titik ini dan kita kembali lagi ke titik ini. Sekarang saya dan Badlan akan pulang ke Sumedang. Kita berpamitan sama orang tuanya. Mudah-mudahan kita lancar sampai di rumah. Pak, mau pamit? Oh iya. Ya. Hati-hati jalan ya. Ya. Makasih banget udah. Iya. Ibu, Hati-hati, mau sabar. pamit? Ya, yang lancar di jalan. Amin. Salam buat mamahnya. Ya. Salam buat semua sisi rumah. Ya. Jangan lupa bersyukur yang tidak Ya. terbatas. Ini sebelum kita ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Mudah-mudahan lebaran kali ini dilancarkan, dikasih rezeki yang banyak. Yang banyak, yang berlimpah. Umur yang panjang, amin. Ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Dari Pemalang, dengan penuh semangat, kami menyusuri jalanan Pantura karena lajur tol sudah ditutup. Kita udah di Sumedang, kota kelahiran saya. Tapi ini baru perbatasan Majalengka Sumedang. Ini masih ada sekitar kalau jalannya kayak gini sih 1,5 jam untuk nyampe ke kota atau ke tempat kediaman saya dan Badlan. Karena berdekatan, kalau Badlan sama saya itu ya sekitar 5 menit jaraknya. Ya sampai guys, kembali ke rumah. Ini berasa mimpi sih tiba-tiba sampai nih. Udah sampai ujung selatan, kita kembali lagi ke Jawa. Dan sampai di kota Sumedang menjelang sholat Isya. Wajah bahagia pun turut menghiasi keluarga Badlan, karena ia bisa berkumpul kembali untuk merayakan Idul Fitri. Sekarang sudah jam 10. Harus geser ke Bandung karena besok pagi saya harus pulang lagi ke Pemalang. Sekarang pamitan dulu ke orang tuanya Badlan. Kamu langsung ke Bandung. Pak, pamit. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Hai. Karena hari sudah malam, saya hanya mengantar Barkah ke rumah kosnya. Jadi kami belum sempat bertemu dengan keluarganya. Selesai sudah perjalanan ke Lana Bentala yang perdana ke timur Indonesia ini. Ribuan kilometer sudah kami tempuh.
Sejuta pengalaman sudah kami temui yang akan tersimpan dalam memori seumur hidup. Ini bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetapi ini menjadi pembuka untuk kami bisa menyusuri negeri kita Indonesia yang sangat kaya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah terus memberi dukungan dan terus mengikuti perjalanan kami. Kelana Bentala akan terus hadir menemani kawan-kawan. Sabang, Miangas, Merauke masih menunggu untuk kami singgahi. Sampai bertemu di Kelana Bentala episode-episode berikutnya.